Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita melanjutkan pembacaan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawi Kitabi wa Sunnah. Tulisan dari Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjis Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Kita sampai ke kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keimaman. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Al-faslul awwalu fi qawaida tata'allaku bil imamati. Pasal pertama, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kepemimpinan. Al-qaidatul ula wujubu aqdil bai'ati lil imamil qa'imil mustaqirril muslimi wa taglidu ala man laysa fi unukihi bai'atun wa tarhibu min naqdiha. Kaidah yang pertama adalah wujubu aqdil bai'ah, wajibnya berbai'at kepada imam muslim yang berkuasa, al-qa'imi mustaqirril muslim, yang muslim, wa taglidu, dan juga taglid, hukuman keras kepada orang yang tidak berbaiat, yang di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin, wa tarhibu, serta ancaman bagi orang-orang yang naqdiha, yang membatalkan baiat. Qala al-imamul Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah ta'ala fi kitabis sunnati lahu. Berkata Imam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Sunnah lahu mengenai pasal bai'at ini. Dia berkata, man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minina la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alaihi imamun barran kana au fajiran. Hakadha qala Ahmad bin Hanbalin. Beliau berkata, barang siapa yang diserahi kekhilafahan dengan kesepakatan manusia, maksudnya dengan kesepakatan ahli wal akdi, dan juga ridho mereka kepadanya, maka dia adalah amirul mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Tidak halal bagi seorang pun yabita, untuk bermalam semalam. Jadi tidak halal jika dalam satu hari satu malam saja tidak berbaiat kepada kaum pemimpin. Jadi harus ada pemimpin. Apakah dia baran, pemimpin yang baik, atau pemimpin yang fajir. Demikianlah perkataan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Intaha. Ya, selesai nukilan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian waqad dalla ala dalika ma akhrajahul imamu Muslimun fi sahihi fi kitabil imarati anna Abdullah ibn Umar ja'a ila Abdullah ibn Muti'in hina kana min amril harrati makana zamana Yazid bin Muawiyata faqala Abdullah ibn Muti'in itrahu li Abi Abdurrahmani
wisadatan. Faqala inni lam atika li ajlisa ataituka li uhaddisaka hadisan. Ya. Kemudian yang menunjukkan kepada perkara baiat ini juga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitab Imarah, bahwasanya Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muti ketika terjadi peristiwa Al-Hurrah pada zaman Yazid bin Muawiyah. Berkata Abdullah bin Muti, itrahu, berikan kepada Abi Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar, wisadatan, bantal, maksudnya disuruh duduk. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata, aku mendatangimu tidak untuk duduk bermajelis. Aku mendatangimu untuk menyampaikan sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya Abdullah bin Umar ini berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Ya, Abdullah bin Umar berkata kepada Abdullah bin Muti, ya, tentang hadis Rasulullah SAW, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa, maka dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai hujah untuk membela diri. Lahu, dan barang siapa mati sedangkan pada unukihi, lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Abdullah ibn Muti'in huwa ibnul Aswad ibni Harisata al-Qurashiyul al-Adawiyyu al-Madaniyyu. Abdullah bin Muti adalah Ibnul Aswad bin Harisa al-Qurashi al-Adawi al-Madani. Qala Ibnu Hibbanin fi siqati lahu suhbatun wulida fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata fi fitnati bani Az-Zubairi. Wa qala al-Hafidhu fi taqribi lahu ru'yatun wa kana ra'sa Quraisyin yaumal harrati wa ammarahu banu Zubairi alal kufati thumma qutila ma'ahu sanata talatin wa sab'ina. Qala Dhahabiyyu fil ibari fi hawadisi sanati salatin wa sittina. Ya, kita lihat sedikit biografi Abdullah bin Muti. Beliau berkata, Ibnu Hibban di dalam As-Siqat, lahu suhbatun, jadi sahabat, dilahirkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, kemudian meninggal pada fitnah Ibnu Zubair, kekacauan yang terjadi pada masa Ibnu Zubair. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib, beliau di samping seorang sahabat, ya, lahu ru'yatun, beliau juga pemimpin kaum Quraisy pada Yaum Al-Hurrah, ya, hari Harrah. Kemudian Ibnu Zubair mengangkat beliau sebagai gubernur amir di Kufah. Lalu Qutila, dibunuh bersama Ibnu Zubair pada tahun 73 Hijriah. Az-Zahabi di dalam Al-Ibar, beliau mengatakan beliau meninggal pada
tahun 63 Hijriah, dalam peristiwa di tahun 63. Kanat waqa'atul harrati wa dzalika anna ahlal madinati kharaju ala yazida likillati dinihi fajahaza li harbihim jaishan alaihim muslimu banu utbata wa kana sababu khal'i ahlil madinati lahu anna yazida asrafa fil ma'asi. Kanat yakni hadis yang dimaksud adalah peristiwa di mana penduduk Madinah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah karena alasan kurangnya Yazid dalam hal agamanya. Kemudian Yazid menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Utbah untuk memerangi mereka. Fajahaza li harbihim, menyiapkan untuk memerangi mereka, jaisan pasukan alaihim, untuk memerangi penduduk Madinah di bawah pimpinan Muslim bin Utbah. Dan sebab mengapa penduduk Madinah melepaskan ketaatan kepada Yazid, karena dia berlebihan di dalam kemaksiatan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin fil Bidayati wan Nihayati. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam Bidayah wa Nihayah, walamma kharaja ahlul madinati an ta'atihi ayyazida wa wallaw alaihi mubna muti'in wa ibna Handhalata lam yadhkuru anhu wa hum asyaddun nasi adawatan lahu ila madakaruhu anhu min syurbil khamri wa itanihi ba'dal qadurati bal qad kana fasikan wal fasiku la yajusu khal'uhu li ajli ma yathuru bisababi dhalika minal fitnati wa wuqu'il harji kama waqa'a zamanal harrati. Berkata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, tatkala penduduk Madinah melepaskan diri dari ketaatan kepada Yazid, mereka menjadikan Ibnu Muti' dan Ibnu Handhalah sebagai pemimpin mereka. Wallahu alaihim. Dan mereka sebagai orang yang paling keras memusuhinya, tidak mengadukan kepada keduanya tentang Yazid selain perbuatan-perbuatannya yang menyimpang seperti minuman-minuman keras dan tindakannya mendatangi sebagian perkara yang qadurat, kotor. Bal qad kana fasikan. Memang sungguh dia telah fasik, tetapi seorang fasik tetap tidak boleh kita untuk melepaskan ketaatan kepadanya, karena hanya akan timbul fitnah, kekacauan dan wuqu'il harj, pemberontakan, sebagaimana yang terjadi pada zaman Harrah. Wa kana Abdullah ibnu Umar bin al-Khattabi wa jama'atu ahli baitin nubuwati mimman lam yanqudil ahda wala baya'a ahadan ba'da bai'atihi li Yazida kama qala al-Imam Ahmadu hadatsana Ismail bin Ulayyata qala hadatsani Sakhr bin Juwairiyata an-Nafi'in qala lamma khala an-nasu Yazid bin Muawiyata jama'a banu Umara banihi wa ahlahu thumma tashahhada thumma qala amma ba'du. Nanti kita baca dulu. Terus Abdullah waqad kana
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan sekelompok ahli bait Nabi adalah orang yang tidak melepaskan baiat dan juga tidak membaiat seorang pun setelah membaiat Yazid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah berkata telah menceritakan padaku Sakhr bin Juwairiyah dari Nafi. Nafi berkata, tatkala manusia melepaskan ketaatan dari Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Umar mengumpulkan anak-anak dan keluarganya, kemudian bertasyahud, maksudnya adalah ini seperti berkhutbah, kemudian qala amma ba'du fa innana bay'na hadar rajula ala bai'illahi wa rasulihi wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamati yuqalu hada ghadratu fulanin. Mabadu, sesungguhnya baiat kita terhadap orang ini, ya, yakni Yazid, ala bai'illah, di atas sesuai dengan baiat yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya innal ghadira, orang yang berkhianat akan ditancapkan bendera pada hari kiamat. Ya, yunsobu, tancapkan, lahu, baginya, liwaun, bendera di hari kiamat, yuqalu hada ghadratu fulan. Lalu ini adalah dikatakan ini benderanya si fulan. Ya, bendera pengkhianatannya si fulan. Wa inna min a'dhamil ghadri ila an yakuna al-isyraka billahi an yubayi rajulun ala bai'illahi wa bai'i rasulihi thumma yanqusu bai'atahu fala yakhla anna ahadun minkum yazida wala yusrifanna ahadun minkum fi hadal amri fayakunal faisala baini wa bainahu. Dan bila meneruskan, sesungguhnya pemberontakan yang paling besar, jika tidak ada bentuk pengkhianat lain yang lebih besar, yakni berbuat kesyirikan, yakni seorang berbait kepada orang lain dalam rangka baiat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia yang kusubai atahu, mengkhianati, melepaskan baiatnya, maka jangan sekali-kali kalian melepaskan baiat dari Yazid, dan juga jangan berlebihan di dalam perkara ini, karena jika seseorang dari kalian berlebihan, maka hal itu akan dapat memisahkan hubungan antara aku dengannya. Waqad rawahu Muslimun wa Tirmizi min hadisi Sakhr bin Juwairiyata wa qala Tirmizi hasanun sahihun intaha kalamu Ibni Katsirin. Dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari hadis Sakhr bin Juwairiyah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Intaha, ini perkataan Ibnu Katsir. Qultu, ini Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah berkata, huwa fi kitabil fitani min sahihil Bukhari bil qissati nafsiha. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin rahimahullahu ta'ala fil Fathi
Wa fi hadzal hadisi wujubu ta'atil imami alladhi in aqadat lahul bai'atu wal man'u minal khuruji alaihi walau jara fi hukmihi wa annahu la yankhali'u bil fisqi. Jadi hadis yang tadi terdapat dalam kitab Fitan dari Sahih Bukhari. Ya, misalnya seperti itu. Qala al-Hafidz, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, di dalam hadis ini terdapat kandungan wajibnya untuk taat kepada penguasa yang telah dibaiat dan juga larangan memberontak kepadanya walaupun dia berbuat jahat dalam melaksanakan hukum pemerintahannya. Wa anahu, dan sesungguhnya baiat manusia kepadanya tidak boleh lepas begitu saja hanya karena alasan bil fiski, kefasikannya. Kita insya Allah akan dilanjutkan.